warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmawati. Saya siswi dari SMP 2 Beji. Kehadiran saya di sini adalah mengikuti lomba storytelling kisah religi di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, kalian harus mengetahui ya beberapa kisah Nabi untuk memperdalam urusan keimanan kita. Kita juga harus percaya, harus iman kepada semua kisah yang telah diceritakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, teman-teman, kalian pernah mendengar tidak siapakah Nu'aiman itu? Nah, sosok sahabat Rasul ini adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah tertawa hingga gigi gerahnya terlihat. Sebab Rasulullah biasanya hanya melemparkan senyum kepada orang-orang di sekitarnya nih. Nah, sosok sahabat ini adalah Nu'aiman bin Ibni Amr bin Ra'fah. Ia adalah salah satu sahabat dari kalangan Ansor dan juga kalangan Ashabul Badr. Sebab dia pernah turun berjihad bersama Rasulullah saat perang Badar. Banyak kisah yang telah diceritakan oleh hadis dan ini adalah salah satunya. Kisah Nu'aiman dan hadiah madu. Dikisahkan sahabat Nabi Nu'aiman melihat sang penjual madu yang kepanasan setelah menjajakan dagangannya. Namun sayangnya tidak ada yang terjual. Nu'aiman ingin memberikan hadiah berupa madu kepada Nabi nih. Jadi Nu'aiman menghampiri penjual madu itu dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah. Nu'aiman berkata, "Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka madu. Aku akan memberikan madu ini kepadamu sebagai hadiah ya Rasulullah," kata Nu'aiman. Nah, Nu'aiman ini senyum-senyum sendiri loh. Penjual madu itu pun merasa senang. Akhirnya dagangannya laku juga. Dia akhirnya ditinggal oleh Nu'aiman setelah meninggalkan beberapa pesan kepadanya. Nu'aiman berkata, "Aku akan beri karena masih ada urusan. Nanti pemilik rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu," ujar Nu'aiman kepada sang penjual madu. Sang penjual madu pun menunggu di depan rumah Rasulullah. Dia menunggu cukup lama dan tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Hingga akhirnya sang penjual madu itu pun mengetuk ke rumah Rasulullah. "Tok, tok, tok, tok. Assalamualaikum ya Rasulullah," kata penjual madu itu. Rasulullah pun keluar dan penjual madu itu pun memberikan madu itu kepadanya. Tentu saja Rasulullah merasa tersentuh karena menganggap madu itu sebagai hadiah untuknya. Nah, saking senangnya Rasulullah pun membagikan madu itu kepada para sahabatnya. Ketika beliau hendak membagikan madu itu, sang penjual madu pun berteriak, "Ya Rasulullah, tolong bayar madu itu ya Rasulullah." Rasul yang mendengar itu pun bingung dan terkejut. Tapi beliau langsung memahami situasi. "Ini pasti perbuatan Nu'aiman," kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah kejadian itu, Rasulullah pun ingin menemui Nu'aiman, ingin bertanya, apa maksud perbuatan dari Nu'aiman itu? Laki-laki, jawaban Nu'aiman menyembunyikan senyum di wajah Rasulullah SAW. Nu'aiman berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu ya Rasul, tapi aku tidak punya apa-apa." Nah, Rasulullah dari kisah ini Rasulullah seakan-akan memaklumi sifat Nu'aiman yang suka mengusirinya, tapi ternyata dia memiliki hati yang baik. Hal ini juga dikisahkan saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabat yang lain. Nu'aiman membagikan sejumlah makanan kepada mereka. Rasulullah dan sahabat yang lain pun memakannya. Saat sudah selesai, saat sudah makanan itu habis, Nu'aiman tiba-tiba berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya. Tolong engkau yang bayar ya Rasulullah." Rasulullah yang mendengar itu pun terkejut. Tapi Rasulullah laki-laki memakluminya. Ia mengajak para sahabat yang lain untuk membayar bersama makanan yang mereka santap tersebut. Nah, berdasarkan kisah-kisah ini, terdengar bahwa keberadaan santai yang dimiliki oleh Rasulullah. Sebab tidak selamanya kehidupan Rasulullah berjalan kaku dan formal. Ada kalanya ada momen bahagia bersama para sahabat. Nah, teman-teman, jangan lupa berbuat kebaikan ya. Walaupun kalian berbuat seberat semut hitam ataupun seberat biji sawi, Allah akan menerimanya dan pasti akan membalasnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah mendengarkan kisah dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.